Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan, Bapak Enjang Suherman, SEMM, serta teman-teman semua, apa kabar? Presentasi kali ini kami selaku kelompok 1 akan membahas mengenai istilah perpajakan dalam ketentuan umum perpajakan yang telah kami diskusikan. Sebelum memulai pembahasan materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama anggota yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fiska Anggreni, yang kedua ada Hoeriah, yang ketiga ada Iis Listiani, yang keempat ada Melawati Purwasih, dan yang terakhir ada Rahmatiana Azizatunisa. Semua nama anggota telah saya sebutkan. Selanjutnya, presentasi saya mulai. Saya persilahkan kepada para anggota untuk memulai menjelaskan materi ini. Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP adalah undang-undang mengenai sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan di Indonesia. Ketentuan Umum Pajak telah dibuat pada tahun 1983, namun terdapat perubahan amandemen di dalamnya sejak 1983 atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dan terakhir, amandemen di tahun 2009 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karena itu, terdapat istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Berikut adalah beberapa istilah perpajakan yang perlu diketahui. Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini terdapat istilah-istilah dalam perpajakan, di antaranya adalah: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang berikutnya, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya ada badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berikutnya ada pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, mengekspos barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Berikutnya ada pengusaha kena pajak. Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang diketahui pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Di samping adalah contoh surat PKP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Di samping adalah contoh NPWP. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Berikut ada tahun pajak. Adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan satu buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berikut ada bagian tahun pajak. Adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.
Istilah perpajakan selanjutnya adalah pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, baik objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Biasanya, setelah kita melakukan pembayaran pajak, hal yang perlu dilakukan adalah proses pelaporan pajak. Pelaporan pajak ini dalam bentuk surat pemberitahuan masa atau yang disebut dengan SPTM. Di samping adalah contoh atau bentuk dari SPTM tersebut. Selanjutnya, surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, misalnya tahun 2021. Berikut adalah contoh dari SPTT. Surat dari SPTT ini berbeda dengan yang SPTM. Dapat kita lihat di pojok kanan ada sebuah kolom untuk diisi dengan tahun pada saat kita akan melakukan pembayaran pajak. Kemudian surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan di bawah ada contoh dari surat setoran pajak. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Di bawah adalah contoh dari surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Berikut di bawah adalah contoh dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disebut dengan SKPKBT. Kemudian selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Ini adalah dua contoh dari SKPLB. Lalu ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berikut adalah contoh dari surat tagihan pajak. Lalu ada surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berikut adalah contoh dari surat paksa. Lalu ada kredit pajak untuk pajak penghasilan. Itu adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak. Karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak untuk pajak pertambahan. Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
Berikutnya ada pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Lalu ada pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk materi selanjutnya, yaitu dalam ilmu perpajakan terdapat yang namanya pembukuan, di mana pembukuan ini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kemudian ada yang namanya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Kemudian ada yang namanya penelitian, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Dan ada yang namanya penyidik, di mana penyidik itu sebagai pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai surat keputusan pembetulan atau SKP, yakni surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Selanjutnya ada surat keputusan keberatan, yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Bisa kalian lihat seperti format surat keberatan di sini. Kalian bisa isi nama, NPWP, jabatan, alamat, nomor telepon, dan bertindak selaku wajib pajaknya. Kemudian di sini juga ada pengisian untuk alasan pengajuan keberatannya. Dan di lembar kedua itu dokumen-dokumen yang akan kalian lampirkan, kalian bisa isi di list jenis dokumennya. Kemudian tanda tangan sebagai wajib pajak atau sebagai pengaju untuk surat keberatannya. Di dalam ilmu perpajakan ada yang namanya putusan banding, yakni adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian ada yang namanya putusan gugatan, di mana putusan gugatan ini ialah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Dan selanjutnya ada yang namanya putusan peninjauan kembali,
yakni putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Baik, selanjutnya saya Fiska Anggraini. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir. Yang pertama ada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ini adalah surat keputusan yang mana menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Nah, di samping ini ada contoh surat format permohonan penetapan wajib pajak kriteria tertentu, yang mana surat ini menentukan penentuan permohonan agar dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan jumlah yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu materi tentang surat keputusan pemberian imbalan bunga. Nah, surat keputusan pemberian imbalan bunga ini adalah surat keputusan yang mana menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak. Nah, di samping ini juga ada contoh surat format keputusan pemberian imbalan bunga. Teman-teman bisa dilihat sendiri terdapat poin-poin penting yang dapat diisi terhadap format ini. Dan yang terakhir ada materi mengenai perbedaan tanggal dikirim dengan tanggal diterima. Pasti teman-teman semua nih bertanya-tanya, apa sih tanggal dikirim dan tanggal diterima ini? Jadi, tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Nah, jadi tanggal dikirim ini nih, tanggal hari itu juga surat putusan disampaikan secara langsung kepada penerima. Sedangkan tanggal diterima ini adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung. Nah, jadi tanggal diterima ini nih adalah tanggal hari itu juga surat putusan diterima secara langsung kepada si penerima. Baik, materi telah berakhir dan presentasi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini untuk memohon maaf apabila ada kekurangan baik itu disengaja maupun tidak disengaja saat jalannya presentasi tadi. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup penjelasan mengenai materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.